Mang Ono, anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan, menantang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat dalam sebuah diskusi tentang tantangan dan solusi dalam menghadapi bencana alam di Jawa Barat. Pertanyaan saya, kader PDIP yang satu ini suaranya kemana di saat Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat? Apakah bencana alam di Jawa Barat itu baru terjadi hari ini? Ataukah anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan ini baru bangun dari tidur? Sungguh, inilah contoh-contoh pemimpin yang hanya pandai bernarasi, yang hanya pandai omon-omon, tanpa bisa untuk mengeksekusi, tanpa bisa untuk bekerja nyata. Sangat memalukan. Kalau saya berharap Pak Deddy Mulyadi setelah dari Bogor pindah ke Cianjur, melakukan penertiban, pindah ke Kabupaten Bandung, melakukan penertiban, pindah ke Bandung Barat, Lembang, ya kan, pindah ke Sumedang, pindah ke Subang. Dan saya yakin kalau berdasarkan aturan perundang-undangan, bangunan-bangunan yang megah yang berdiri di Bandung Barat, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Subang, itu semuanya tidak sesuai dengan peruntukan awal dari lahan-lahan tersebut dan wajib dibongkar. Tinggal kita tunggu keberanian Gubernur Jawa Barat membongkar yang swasta, jangan yang hanya BUMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada cuplikan video yang begitu menarik, di mana pernyataan ini datang dari seorang wakil rakyat yang bernama Mang Ono dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau ini kalau tidak salah sudah 2 atau 3 periode menjabat sebagai wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan, kalau tidak salah. Tetapi tumben, ketika Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, baru orang ini berkoar-koar, menantang Kang Deddy Mulyadi. Seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Itu adalah tantangan dari seorang wakil rakyat yang datang dari fraksi PDI Perjuangan. Saya tidak tahu apakah tantangan ini datang dari lubuk hatinya yang paling dalam, ataukah ada bahasa titipan. Karena saya juga kaget ketika tantangan ini diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi. Padahal di Jawa Barat, banjir itu terjadi bukan di saat kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi saja. Bencana alam di Jawa Barat sudah dari dulu sering kali terjadi. Tetapi hari ini yang mampu untuk bekerja secara nyata, yang mampu untuk berpihak kepada rakyat, itu baru ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga tantangan tersebut bagi saya secara pribadi
menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Apakah ini tantangan yang datang dari dirinya sebagai wakil rakyat? Ataukah ada hal-hal yang lain? Sampai beliau mengatakan bahwa jangan hanya berani bongkar bangunan milik daerah, tetapi juga dengan bangunan-bangunan milik swasta yang menurutnya bahwa bangunan-bangunan itu tidak sesuai dengan aturan. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video lengkap tentang pernyataan dari Mang Ono dalam diskusi tersebut. Inilah cuplikan video selengkapnya. Jadi Citarum Harum yang selama ini ada belum juga memberikan efek, belum juga memberikan dampak terkait dengan banjir yang ada di Bandung Raya. Nah, sehingga kalau kita telusuri apa yang dilakukan di hulunya Ciliwung harus dilakukan juga di hulunya Citarum. Bicara hulunya Citarum maka bicara terkait dengan wilayah 9 ya. Dasnya itu kan 9, hulunya ada di Kabupaten Bandung ya. Wilayah dasnya ada di Bandung Barat, ada di Kabupaten Bandung, Bandung Kota, sampai yang ke Bekasi juga. Nah, sehingga Citarum ini juga harus diurus. Nah, pada saat bicara alih fungsi, maka kita bisa melihat bagaimana Bandung, Bandung Barat, ya, termasuk Subang, Sumedang, telah terjadi juga alih fungsi. Lahan-lahan hutan, lahan perkebunan menjadi lahan dengan peruntukan lain, yang akhirnya merubah fungsi awalnya. Di Das Cimanuk Cisanggarung juga sama. Bicara Indramayu yang setiap tahun banjir juga terjadi, Pak Edi. Indramayu di Cirebon Timur yang setiap tahun terjadi banjir, di Ciledug, Walet juga terjadi. Ini bicara terkait dengan Cimanuk, Cisanggarung, gimana Cisanggarung hulunya di Kabupaten Kuningan, Cimanuk hulunya di Kabupaten Garut. Nah, sehingga menurut saya diskusi ini menjadi sangat penting karena DPRD dengan Gubernur Jawa Barat tentunya akan merumuskan bagaimana rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2030, 5 tahun, yang tentunya menjadi turunan RPJMD ini menjadi visi misi programnya Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Ya tentunya inilah diskusi yang menurut saya akan memberikan warna bagi khususnya DPRD Jawa Barat, lebih khusus lagi fraksi PDI Perjuangan, dengan diskusi, dengan masukan dari kawan-kawan sekalian, khususnya media, untuk bagaimana program pencegahan dan penanganan bencana di Jawa Barat benar-benar jauh lebih baik ke depan. Dan kalau saya berharap Pak Deddy Mulyadi setelah dari Bogor pindah ke Cianjur, melakukan penertiban, pindah ke Kabupaten Bandung, melakukan penertiban, pindah ke Bandung Barat, Lembang, ya kan, pindah ke Sumedang, pindah ke Subang. Dan saya yakin kalau berdasarkan aturan perundang-undangan, bangunan-bangunan yang megah yang berdiri di Bandung Barat, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Subang, itu semuanya tidak sesuai dengan peruntukan awal dari lahan-lahan tersebut dan wajib dibongkar. Tinggal kita tunggu keberanian Gubernur Jawa Barat membongkar yang swasta, jangan yang hanya BUMD. Itu adalah cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Mang Ono yang adalah anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan.
Saya secara pribadi mau katakan begini. Apa tugas dan tanggung jawab dari seorang wakil rakyat? Apakah hanya habis dalam diskusi? Apakah hanya habis dengan omon-omon? Kalau beliau punya hati nurani, punya kesadaran untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik, ayo dong bergandeng tangan bersama Kang Deddy Mulyadi. Hari ini masyarakat Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya mungkin sudah mengetahui tentang kinerja, tentang kualitas kepemimpinan, tentang kebijakan, tentang gebrakan dari seorang Deddy Mulyadi yang selalu saja berpihak kepada rakyat. Saya pikir Kang Deddy Mulyadi ini mungkin baru 3 atau 4 bulan ya menjadi gubernur di Jawa Barat. Tetapi sudah ada begitu banyak gebrakan yang beliau lakukan sehingga hari-hari belakangan ini beliau mendapat begitu banyak apresiasi. Tidak saja datang dari masyarakat Jawa Barat. Saya pun yang bukan orang Jawa Barat harus mengacungi jempol kepada beliau, orang nomor 1 di Jawa Barat ini. Sebagai wakil rakyat, jika ada temuan-temuan yang tidak beres, jika ada hal-hal yang tidak beres, jika ada bangunan-bangunan yang sudah tidak sesuai dengan aturannya, ayo dong bangun kesadaran, beri pemahaman kepada masyarakat, sosialisasikan kepada masyarakat. Jangan hanya berkuar-kuar dalam ruangan ber-AC. Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini pernah mengeluarkan statement bahwa untuk membangun Jawa Barat, seorang pemimpin tidak bisa hanya duduk manis dalam ruangan ber-AC. Tidak bisa hanya duduk manis dalam kantor di kursi yang empuk. Tetapi untuk membangun Jawa Barat, siapapun Anda yang sudah dipilih oleh rakyat harus turun ke masyarakat. Turun untuk melihat berbagai macam persoalan, berbagai macam polemik yang ada di Jawa Barat itu. Sorry to say, kritikan ataupun tantangan yang Anda sampaikan dalam forum diskusi itu yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat yang hari ini dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, saya pikir Anda seperti orang yang baru bangun dari tidur. Di mana suara Anda ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang Ridwan Kamil? Di mana kira-kira tantangan-tantangan dari anggota DPR dari fraksi PDIP ini saat Jawa Barat dipimpin oleh Ridwan Kamil? Malah hari ini mantan gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil ini terseret dalam kasus korupsi dengan nominal yang begitu luar biadab. Kalau memang DPR fungsinya untuk pengawasan,
Kenapa korupsi bisa dengan nominal yang sebesar itu? Jujur, hari-hari belakangan ini seringkali saya menemukan pernyataan-pernyataan, entah itu dari wakil rakyat, entah itu dari orang-orang yang sedang mencari kepentingan, entah itu orang-orang politik yang memanfaatkan popularitas, ketenaran dari seorang Deddy Mulyadi. Ada orang yang sedang bersuara seolah-olah berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi. Padahal rekam jejak digital, saya pikir masyarakat Jawa Barat tahulah siapa yang memang datang untuk membangun Jawa Barat dan siapa yang mungkin datang hadir di tengah-tengah masyarakat yang hanya mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Saya berharap masyarakat Jawa Barat harus kritis dalam melihat segala kritikan, segala tantangan yang dihadapi oleh seorang Deddy Mulyadi. Karena saya secara pribadi menilai Deddy Mulyadi itu adalah pribadi yang merakyat, pribadi yang mau mewakafkan dirinya untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik. Dan saya berharap bahwa tantangan-tantangan ini tidak ada maksud dan tujuan yang lain. Bahwa murni datang dari lubuk hati dengan harapan, dengan tujuan untuk membangun Jawa Barat menjadi istimewa. Jabar Istimewa adalah salah satu hashtag yang lagi ramai didiskusikan saat ini. Semoga saja seluruh anggota DPRD yang ada di Provinsi Jawa Barat bisa mendukung segala gebrakan-gebrakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Berikut ini ada satu cuplikan video di mana Bapak ini memberikan apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi yang mau membersihkan Jawa Barat dari para munafikur. Dan inilah cuplikan video selengkapnya. Kalau saya pikir-pikir, sejak kapan ya bangsa ini berubah jadi beringas, anak-anak muda kurang ajar, ya, melihat kebodohan di sikap para pendemo yang mengaku mahasiswa dan alim ulama yang mengkhotbahkan khotbah-khotbah provokatif dan menyumpahi para pemimpinnya. Sejak kapan? Sejak kapan bangsa ini berubah dari bangsa yang santun, penuh adat ketimuran, ya? Saya pikir-pikir, ya sejak orang-orang yang mengaku beragama dan berbaju gamis bersorban putih dengan seenaknya mengatakan goblok, tolol, dengan mulut yang sama yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, takbir, tapi dengan mulut yang sama menyumpahi pemimpinnya dan mengatakan bodoh, tolol. Entah dari mana kelompok ini. Dulu tidak ada.
Saya mengingat ketika era Soeharto, orang-orang yang model begini nggak berani muncul. Yang ada ditangkap dan ditemukan di pinggir jalan tol di dalam karung berupa mayat-mayat. Entah bagaimana orang-orang ini tiba-tiba eksis di bangsa ini. Saya juga tidak tahu kenapa orang yang sepertinya makin terlihat beragama, kenapa makin berkelakuan tidak sopan dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali menghasilkan para munafik yang makin banyak jumlahnya. Kejadian kekerasan di mana-mana, ya, perbuatan korupsi di mana-mana, bertolak belakang dengan keadaan jumlah rumah ibadah yang paling besar di dunia ini, jumlahnya ada di Indonesia. Apa yang terjadi di bangsa ini? Kenapa dibiarkan? Kenapa kalian berdiam diri? Kenapa orang baik berdiam diri? Kenapa aparat tidak bertindak? Apakah di instansi-instansi pemerintahan dan di aparat sudah dimasuki oleh orang-orang munafik semacam ini? Apa yang terjadi di bangsa ini? Dan apa yang harus dilakukan agar bangsa ini berubah, maju, penuh budaya bangsa Indonesia? Saya sangat setuju dengan KDM itu, Gubernur Jawa Barat itu, Kang Deddy Mulyadi, yang dengan tegas mengatakan budaya bangsa ini lebih besar dari budaya orang lain. Kenapa kita harus dirusak? Saya salut dengan Kang Deddy yang berani mengatakan, hanya satu-satunya di bangsa ini pemimpin yang berani mengatakan seperti Kang Deddy Mulyadi. Yang lain tutup mulut, takut, nggak punya nyali. Saya nggak heran kalau Pak Prabowo, presiden kita, angkat topi kepada Kang Deddy. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, Kang Deddy adalah calon pemimpin bangsa ini. Saya akui. Kita butuh orang yang tegas mengatakan, kami tidak butuh kalian. Kembali sana, ke negeri di mana onta-onta dan pasir. Ngapain Anda di sini? Saya berharap Bapak Prabowo bisa melakukan tindakan tegas, undang-undang tegas, tangkap, adili, berikan contoh, tidak bisa didiamkan. Apakah bangsa ini harus pecah belah dengan isu-isu yang sudah usang, kesukuan, agama, sudah kuno, sudah usang? Lihat di sana negara Cina, negara Tiongkok yang tidak berbicara tentang agama, tetapi membangun, bekerja, bangsanya makin makmur, negerinya makin berhasil. Sementara kita, ya, baru membangun satu proyek IKN aja, dan infrastruktur saja sudah terseok-seok. Saudara lihat di Cina, 1 juta kilometer dibangun dari ujung ke ujung, ya, tanpa berbicara tentang agama. Ya, semoga Bapak Prabowo di dalam pemerintahan ini mengambil sikap tegas. Ya, waktunya Indonesia bangkit. Demo-demo yang menurut saya tidak relevan,
Kalau Anda mau protes tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, tentang efisiensi pengurangan dana APBN kepada kementerian-kementerian, ya, harusnya di kementerian itu juga sudah berdialog dan muncul berbicara. Masa mahasiswa yang harus bicara baru Prabowo dengar? Bukankah ada kementerian? Apa yang terjadi? Saya berharap kabinet Pak Prabowo jangan bermanuver politik praktis. Ikut apa kata komandan, laksanakan perintah. Efisiensi harus dilaksanakan. Ya, karena bangsa ini ingin maju, ingin sukses, dan itu dimulai dari bagaimana mengatur keuangan, keamanan. Semoga Pak Prabowo makin sukses, sehat walafiat, dan saya berdoa agar bisa 2 periode 10 tahun. Wah, Bapak ini pinter ngejilat. No, saya tidak butuh penghargaan. Saya adalah representasi silent majority yang sudah muak dengan kalian, yang berbaju agama, yang bergamis, yang mengaku profesor, mengatakan yang tidak masuk akal. Pak Prabowo mengatakan, barang siapa yang tidak mengakui prestasi Bapak Jokowi, orang itu tidak punya akal, sehat, dan hati nurani. Seperti kalian. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa dalam konten saya kali ini. Kalau ditanya, sejak kapan Indonesia berubah menjadi beringas? Jawaban saya sederhana. Sejak orang-orang itu tidak punya moral, tidak punya akhlak, tidak punya etika, tidak punya hati nurani, lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Nilai ego di dalam diri yang lebih besar, sehingga moralnya pun rusak. Apakah hal-hal semacam ini datang dari orang-orang yang pendidikannya pas-pasan? Tidak. Sebagian besar datang dari orang-orang yang berintelek. Datang dari orang-orang yang paham benar tentang apa itu moral, tentang apa itu etika, tentang apa itu tata krama, tentang apa itu toleransi, tentang apa itu saling menghargai. Adalah mereka-mereka yang berintelektual. Tidak mungkin hal-hal semacam itu datang dari orang-orang yang pendidikannya minim, yang mungkin hanya tamat SD, tamat SMP. Tidak mungkin. Ketika ada narasi yang mengatakan bahwa moral bangsa ini sudah rusak, saya pikir itu bukan datang dari rakyat Indonesia yang miskin papa, yang jelata ini, bukan. Tetapi dari kelompok-kelompok kaum intelektual. Kalau mereka yang punya intelektual, yang punya ilmu pendidikan, yang punya gelar sampai 1-2 meter ke belakang, tetapi tidak punya akhlak, mau jadi apa bangsa ini? Sesungguhnya, mereka-mereka inilah yang memprovokator, biang kerok, tukang mengadu domba.
Apakah kita orang-orang yang tidak punya pendidikan, yang tidak mampu untuk sekolah tinggi, punya pemahaman seperti itu? Rasa-rasanya tidak. Yang kita tahu hanya kerja, pagi siang malam, dapat uang beli makan, beli minum, nafkah kehidupan kita, keluarga kita selesai. Itu yang terjadi di bangsa kita hari ini. Sesungguhnya, kalau kita mau mengembalikan marwah bangsa ini tentang kebinekaan, itu harus dibangun dialog dari mereka-mereka yang paham benar. Seperti yang disinggung tadi, dari sisi agamanya, memang mungkin itu adalah salah satu contohnya. Sebuah fakta yang tak terbantahkan, bahwa hari-hari belakangan ini seringkali kita menemui orang-orang yang berbaju agamis dengan sorbannya, tetapi tukang untuk mengadu domba, memprovokasi sana sini, menjelek-jelekan agama yang satu dan agama yang lain. Itu adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Saya sangat setuju. Kapan semua ini akan berakhir? Ketika ada jawaban bahwa kita butuh pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Bagi saya, itu adalah sebuah jawaban yang bisa meyakinkan masyarakat Indonesia. Tetapi, kalau bangsa ini masih dipimpin oleh orang-orang yang tidak berani, tidak tegas, yang masih memihak dengan kelompok-kelompok tertentu, sampai kapanpun bangsa kita semakin hari bukannya semakin maju, bukannya semakin berkembang, tetapi semakin mundur. Masyarakatnya semakin miskin, semakin melarat. Karena pemimpin-pemimpin kita tidak mampu untuk menghilangkan rasa ego yang ada di dalam diri mereka. Tidak mampu untuk mengendalikan diri. Tidak mampu untuk berkorban tentang orang banyak. Tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Semoga saja cuplikan video ini bisa menginspirasi kita, bisa mengetuk pintu hati kita, bahwa kalau memang kita ingin bangsa ini bisa berkembang, setidaknya moral kita harus diperbaiki, akhlak kita harus dibenahi. Semoga saja cuplikan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.